Shalom, selamat pagi Jemaat Tuhan yang saya kasih Yesus Kristus. Selamat bertemu ibadah hari ini. Kita sudah masuk ke bulan Mei. Kita bersyukur karena Tuhan telah menolong kita hingga ke hari ini, menguatkan kita dan memampukan kita. Walaupun kita masih lagi dalam keadaan MCO, namun saya percaya semua jemaat Tuhan tetap bersemangat, tetap diberkati, dan tetap terus menghadapi situasi dan keadaan dengan bersukacita di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, kita telah banyak belajar kebenaran firman Tuhan dalam minggu-minggu yang lalu, dan hari ini kita bertemu dalam siri pelajaran kitab Kisah Para Rasul, di mana saya membawa jemaat Tuhan untuk belajar bagaimana hidup di dalam keluarga yang dibentuk dalam kebenaran firman Tuhan dan mengetahui peranan Anda sebagai orang percaya di dalam kehidupan Anda, bukan saja di gereja namun di rumah, bahkan dalam kehidupan Anda sehari-harian. Jemaat Tuhan, saya percaya kita semua tetap terus rindu akan kebenaran firman Tuhan yang menolong kita, yang sentiasa menguatkan, meneguhkan kita, sehingga kita tetap terus diberkati dengan kekuatan dari Tuhan. Sebelum kita meneruskan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu, Engkau Bapa yang baik, yang menguatkan kami, yang telah menolong kami hingga ke hari ini. Kami masuk di bulan yang baru. Kami bersyukur Engkau Bapa telah menjawab doa-doa anak-anak-Mu, karena keadaan situasi negara Malaysia dalam keadaan yang semakin baik, dan kami percaya Tuhan Engkau akan terus menolong dan menguatkan. Pada saat ini Bapa Surgawi, kami akan mendengar firman-Mu. Bila firman Tuhan yang kami dengar itu akan menguatkan kami, meneguhkan kami, seperti hati kami Tuhan yang siap menerima kebenaran-Mu dan diubah dan dikuatkan, dimerdekakan dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus-Mu Tuhan kami undang untuk bekerja, menjamah hati kami Tuhan, supaya kami tetap kuat dan bersemangat di dalam kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita hari ini belajar di dalam kebenaran firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 hingga 47. Satu tema yang baru kita akan belajar di dalam Kisah Para Rasul yang sentiasa mengajar kita bagaimana hidup di dalam gereja mula-mula. Jemaat Tuhan, gereja bukan dibatasi dengan gedung, tapi gereja adalah bermula dari rumah. Oleh sebab itu hari ini saya akan membawa kita dalam satu tema, kenapa kita perlu bertekun beribadah di rumah. Kenapa bermula dari rumah? Karena dari rumahlah tempat kita memulakan diri kita pada hari yang baru. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 hingga 47 adalah menggambarkan keadaan hidup jemaat mula-mula yang pada waktu itu tidak punya gedung gereja, tapi hanya mereka punya rumah dan sinagog. Sinagog maksudnya bait Allah, orang Yahudi, hanya untuk berkumpul, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selebihnya mereka berada di rumah bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman, atau kita panggil pada saat ini adalah kelompok sel. Jemaat Tuhan, kenapa kita harus terus bertekun di dalam beribadah bersama di dalam keluarga kita ataupun orang di sekeliling kita, kelompok yang ada? Karena itulah kerinduan Tuhan buat jemaat. Persekutuan yang indah bersama itu menggambarkan tubuh Kristus yang telah dipulihkan dan membangun mezbah yang hidup di dalam kehidupan mereka. Mari kita bersama-sama melihat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 hingga 47. Saya membacanya untuk kita. Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda.
dan semua orang yang telah menjadi percaya telah bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah roti di rumah masing-masing, bergilir-gilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Ini gambaran apa yang dilakukan oleh gereja mula-mula melalui rumah. Melalui rumah mereka berkumpul bersama, memecah-mecahkan roti dan berdoa. Jemaat Tuhan, pikiran kita mungkin selalunya memikirkan bahwa pertumbuhan rohani hanya di gereja, tapi sebenarnya pertumbuhan rohani yang hidup adalah bermula dari rumah. Karena di rumahlah kita memulakan kehidupan kita hari demi hari. Kenapa kita mula bertekun dalam kehidupan kita? Karena itulah yang Tuhan mau, sebagai orang yang telah dipulihkan, orang yang telah dimenangkan, supaya kita menghidupi gaya hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Mari kita melihat kenapa kita harus membangun mezbah di rumah kita. Mari kita melihat pengertian mezbah. Mezbah adalah pada waktu perjanjian lama, di mana tempat untuk mempersembahkan korban bakaran, sekaligus sebagai tempat berdoa dan memuji dan menyembah Tuhan. Dan pada saat ini, korban bakaran, korban sajian kita kepada Allah adalah melalui doa, persekutuan kita bersama secara pribadi dengan Tuhan. Selalunya kita memikirkan bahwa kita di gereja saja harus rohani, di rumah tidak perlu. Mari kita mulai membangun kehidupan rohani kita dari rumah. Kenapa saya katakan rumah? Mari kita melihat definisi rumah. Rumah adalah tempat sosialnya kita, di mana tempat adanya keluarga, satu tempat yang kita bertumbuh, membesar, tempat kita untuk makan, untuk tidur, untuk beraktivitas. Gereja hanya sebagai tempat kita bertemu pada waktu Ahad. Oleh sebab itu, ibadah di rumah itu sangat penting. Memulakan sesuatu yang baru di rumah dengan kebiasaan yang baru itu tidak mudah. Oleh sebab itu, perubahan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah di rumah kita sendiri. Dan oleh sebab itulah kenapa orang-orang yang menerima Tuhan pada mulanya di dalam Kisah para Rasul 2 ayat 41 hingga 47 mengalami perubahan Tuhan, dan Tuhan menambahkan lagi 3.000 jiwa ataupun lebih lagi daripada itu, karena ada satu perubahan dan mulai dari rumah dan kepribadian mereka. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini dengan 3 perkara kenapa kita perlu tekun beribadah di rumah kita. Pertama adalah menghadirkan hadirat Allah dengan pekerjaan Roh Kudus di dalam ibadah keluarga. Menghadirkan hadirat Allah di dalam keluarga kita. Selalunya kita datang ke ibadah pada hari Ahad dengan pergumulan kita, dengan masalah kita, dengan situasi, mungkin di antara suami istri, antara teman-teman, ataupun kondisi yang Anda alami di pekerjaan atau di tempat studi, menjadikan kita sepertinya dalam keadaan yang burn out. Sepertinya kita rasa tidak mampu. Lebih lagi dalam kondisi sekarang, bagaimana kita menghadirkan hadirat Tuhan di dalam rumah kita?
Oleh sebab itulah kita harus bertekun beribadah, membawa seluruh jemaat yang ada di dalam kelompok keluarga dan teman-teman kita di sekeliling kita beribadah di rumah untuk menghadirkan hadirat Allah dengan pekerjaan Roh Kudus. Kenapa kita perlu menghadirkan hadirat Allah di dalam keluarga terlebih dahulu? Ada beberapa perkara yang kita akan lihat di saat kita menghadirkan hadirat Tuhan dengan pekerjaan Roh Kudus di dalam keluarga kita. Yang pertama, itu akan membentuk karakter yang benar dalam diri dan keluarga kita. Saya sangat belajar bagaimana keteladanan Yesus di dalam berdoa. Pada awalnya kita lihat bagaimana Yesus mengasingkan dirinya pada satu waktu setelah pelayanan. Di pagi-pagi benar, dia mengambil waktu bersama dengan Bapa di sorga. Adalah untuk punya komunikasi yang terus-menerus dengan Tuhan. Karena komunikasi pribadi bersama dengan Bapa menghadirkan suasana yang tenang, suasana di mana kita merasakan tidak ada lagi gangguan yang mengganggu kita. Namun pribadi kita dengan Tuhan adalah satu komunikasi yang terus-menerus tanpa gangguan. Oleh sebab itu, di saat kita membangun mezbah di dalam diri kita dan keluarga kita, akan melahirkan karakter-karakter dan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari, itu mengalir dan terbentuk di dalam diri kita dan keluarga kita. Itu pertama pentingnya kita menghadirkan hadirat Allah di dalam keluarga kita dengan pekerjaan Roh Kudus. Dalam Kolose 3 ayat 2, saya tidak membacanya untuk kita, tapi Anda boleh bacanya sendiri. Yang kedua, menghadirkan damai sejahtera Allah dalam keluarga. Saya mau tanya, sejauh mana adanya damai sejahtera itu di dalam diri kita dan keluarga kita setiap hari? Tetapi di saat kita membangun mezbah, itu menghadirkan hadirat adanya damai sejahtera dan sukacita Tuhan di dalam keluarga kita. Adanya satu komunikasi yang baik di antara keluarga kita, di antara teman-teman, di antara orang di sekeliling kita. Oleh sebab itu sangat penting kita membangun mezbah di dalam keluarga kita. Yang ketiga adalah membentengi keluarga dengan perlindungan dari Tuhan dan kuasa Roh Kudus dalam keluarga kita. Di saat kita bersekutu bersama, punya persekutuan yang indah antara suami istri dan anak-anak, di antara teman-teman, kita berdoa supaya Tuhan melindungi dan membentengi kita dan kuasa darahnya oleh kuasa Roh Kudus bekerja dan menjaga kita dalam kehidupan kita. Lebih lagi keadaan sekarang, kita sedang berdepan dengan penyakit yang ada. Kita mohon perlindungan dan kuasa Tuhan menyertai kita di tempat kita bekerja. Bagi teman-teman yang sedang bertugas, kita perlukan perlindungan Tuhan, menghadirkan hadirat Tuhan dari rumah dan kita membawanya ke tempat kita bekerja. Itu sangat penting dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, membangun keteladanan kehidupan rohani yang disiplin di dalam anak-anak. Kepribadian hidup kita dan anak-anak itu terbentuk dari rumah, bukannya di gereja dibentuk. Pulang sebegitu saja dari gereja. Tapi keteladanan itu dilihat oleh anak-anak dari rumah. Mulai daripada siapa? Dari ibu bapak sendiri, dari kita sendiri. Oleh sebab itu, keteladanan kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari itu mulai dari rumah. Menghadirkan suasana yang baik, suasana yang tertib, suasana yang komunikasi yang percakapan yang baik di antara anak-anak itu akan terbangun di rumah. Mulai dari rumah, bukan mulai dari gereja. Rumah sangat penting karena rumah adalah fondasi kehidupan Anda. Saya masih ingat di dalam Matius kisah orang yang membangun rumah di atas dua dasar. Rumah yang dibangun di atas pasir dan di atas batu,
menggambarkan gaya hidup sejauh mana kita membangun fondasi rumah kita dengan teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau Anda membangun dasar rumah Anda dari rumah itu dengan dasar yang tidak kukuh, maka di gereja juga itu sama. Tapi dari rumah Anda membangun dengan dasar yang kuat dan teguh, maka di gereja nanti dia akan lebih diteguhkan lagi, maka dia akan semakin tertanam. Contohnya, anak-anak yang dari rumah, seorang yang memang degil, seorang yang nakal, tidak dibentuk, tidak disiplin dari rumah, dibawa ke gereja juga tetap punya karakter yang sama, yang keras kepala, yang tidak mau dibentuk, yang tidak mau ditegur. Tapi kalau dari rumah sudah mulai dibimbing dengan nilai-nilai kebenaran, tunduk, lemah lembut, maka di gereja dia akan lagi diperlengkapi dengan kebenaran, maka dia lebih lagi senang untuk diajar. Oleh sebab itu sangat penting kenapa kita harus menghadirkan hadirat Allah di dalam keluarga kita, di mesbah doa kita. Ingat, di pengertian mesbah adalah di mana kita membawa keluarga kita, seluruh hidup kita, karakter kita, keluarga kita, permasalahan pergumulan kita di hadapan Tuhan dengan puji-pujian, dengan ucapan syukur. Di situ Tuhan mengubah kita, menjawab doa kita. Kita memerlukan persekutuan ibadah doa bersama di antara keluarga kita, karena di situ Tuhan akan mengubah dan memulihkan keluarga kita. Iblis berusaha untuk merusakkan ibadah keluarga, lebih lagi hubungan kekeluargaan. Dan mulailah pada saat ini, waktu ini, kita tidak beribadah di gereja, tapi beribadah di rumah masing-masing adalah untuk memulakan kembali dan memulihkan kembali gambaran keluarga yang rusak, dipulihkan dengan gambaran keluarga yang baru dalam Yesus Kristus, dengan menghadirkan hadirat Tuhan di dalam keluarga kita. Jemaat Tuhan, ini dorongan saya supaya bertekunlah kita membangun ibadah bersama di rumah masing-masing, bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman kita, karena itulah yang Tuhan mau memulihkan kekeluargaan kita. Disitulah kita saling membangun dan saling mendoakan dan saling menguatkan antara satu sama lain. Dulu kita tidak punya komunikasi yang baik, dan dibangun dengan komunikasi yang baik, dibangun dengan kepedulian bersama. Oleh sebab itu sangat penting kita membangun hadirat Allah dalam mesbah doa kita. Yang kedua adalah kenapa kita perlu bertekun beribadah di rumah, adalah membangun mesbah, supaya kita membangun mesbah itu dengan lebih tekun. Perkataan tekun adalah rajin, gigih, terus-menerus mencari, tabah membangun mesbah. Oleh sebab itu, apabila mesbah keluarga dimulai di rumah, adalah sebagai jalur penghubung yang penting berinteraksi antara keluarga, waktu untuk duduk bersama, untuk mendengarkan, belajar, mengajukan permohonan, dan mengungkapkan rasa syukur. Dan ini adalah untuk kita lebih tekun lagi memperbaiki hubungan rohani kita dengan Tuhan, dan untuk meningkat lagi pertumbuhan rohani kita di setiap keluarga kita. Yang dulunya jarang-jarang sekali membaca firman Tuhan, inilah waktunya kita bertekun setiap malam merenungkan firman Tuhan bersama dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita. Kalau ini kebiasaan yang belum Anda bangun, sekarang Anda mulai bangun, supaya seperti yang saya katakan tadi, membangun dasar fondasi rumah Anda dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Pengalaman yang saya alami secara pribadi, bagaimana kita secara pribadi, bagi Anda yang single, membangun pribadi dengan Tuhan, ambil masa kita dengan Tuhan, akan membawa kita mengenal diri kita lebih dalam lagi di dalam Yesus Kristus. Bukan di gedung gereja, bukan berada aktiviti pelayanan di gereja. Itu hanya adalah sebagai satu fondasi kita untuk melayani.
Tetapi untuk mengenal kepribadian kita lebih lagi bersama dengan Tuhan adalah di waktu pribadi kita bersama dengan Tuhan. Renungan pribadi kita bersama dengan Tuhan membentuk siapa diri kita, membentuk karakter kita, membentuk cara pikir kita. Oleh sebab itu, kenapa kita tetap lebih bertekun beribadah, membangun mesbah doa kita bersama dengan Tuhan di rumah kita. Dengan lebih tekun adalah kita berusaha mencari lebih dalam siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kenapa kita memerlukan Tuhan dalam kehidupan kita? Nah, apa akan terjadi jika kita terus membangun mesbah keluarga ini dengan lebih tekun? Yang pertama, adanya kesembuhan secara rohani, yaitu spiritual kita dan fisikal kita. Kerohanian hidup kita harus diberi makan terus-menerus dengan kebenaran firman Tuhan. Karena disitulah Anda akan bertumbuh lebih dalam pengenalan akan Tuhan. Dan secara fisikal, bagi Anda yang sakit, semakin Anda merenungkan, membangun mesbah doa Anda, secara fisikal, Anda akan mengalami pemulihan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tanpa Anda sadar, banyak kesaksian firman jemaat Tuhan yang saya dengar bahwa di waktu mereka bersama dengan Tuhan, mereka mengalami kesembuhan, mereka mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, pentingnya kita terus bertekun di dalam mesbah keluarga kita, mesbah pribadi kita bersama dengan Tuhan. Yang kedua adalah untuk membangun kehidupan doa yang konsisten bersama dengan keluarga kita, yang terus menerus. Ada satu kemenangan dan ada satu keindahan kalau kita melihat anak kita, suami kita, istri kita yang punya konsisten doa dalam keluarga. Ada satu hal yang kita rindukan, ada damai di dalam keluargaan kita. Itu yang kita mau terjadi di saat kita bertekun mencari wajah Tuhan. Yang ketiga, kita diperlengkapi menghadapi masa sukar mulai dari keluarga dan pribadi kita. Di saat kita merenungkan firman Tuhan setiap malam bersama dengan keluarga dan teman-teman, firman Tuhan yang kita renungkan itu kita akan berikan dan kita sampaikan kepada mereka betapa kita harus bertahan, kita tetap diperlengkapi, tetap tenang walaupun kita menghadapi masa sukar melalui keluarga kita dan pribadi kita. Ada beberapa teman yang saya pernah ketemu dan bercerita bahwa mereka mengalami ketakutan dalam waktu-waktu yang sukar, kerisauan, kekhawatiran yang akhirnya mereka tidak mempercayai Tuhan memegang hidup mereka. Oleh sebab itu, kepribadian yang kuat di dalam Tuhan, kita dapat berdepan dan kita diperlengkapi menghadapi masa-masa sukar akan ke depan. Dengan ini, kita tetap bertahan walaupun apapun cabaran di hadapan, kita tetap terus menanggapi situasi ini karena kita tahu Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup, yang akan memegang hidup kita. Yang keempat adalah hubungan suami istri dan anak-anak akan terjalin dengan lebih baik. Hubungan yang baik di antara keluarga akan melihat hadirat dan sukacita Tuhan itu ada di dalam keluarga itu, maka orang lain akan melihat keluarga itu keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Apa itu yang dialami oleh jemaat di Kisah Para Rasul? Bagaimana apa yang mereka lihat yang dikatakan oleh firman Tuhan
Ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing, bergila-gila dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Apakah Anda mau disukai semua orang? Mulai keluarga Anda, oleh pribadi hidup Anda, mulai dari rumah, mulai dari keluarga Anda, dari hal yang kecil. Cuma Tuhan, mujizat Tuhan bermula dari keluarga kita, bermula dari pribadi kita. Tuhan tidak terfokus pada hal-hal yang besar, tapi Tuhan terfokus pada hal-hal yang kecil dari diri Anda, dari keluarga Anda. Maka kita akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan Anda. Ada beberapa jemaat Tuhan saya hubungi dalam beberapa waktu. Di saat mereka mulai bertekun beribadah di rumah mereka bersama dengan keluarga, beliau menceritakan bagaimana perubahan keluarganya yang dahulunya jarang sekali untuk punya persekutuan bersama, di mana keadaan keluarganya yang dulu tidak punya komunikasi yang baik terjalin kembali, dan pada waktunya suaminya selalu keluar, istrinya yang kurang mengindahkan keluarga mulai kembali dipulihkan bersama. Oleh sebab itu, saya percaya waktunya PKP ini adalah waktunya kita membangun kembali suasana yang kesebok menjadi akrab dan dipulihkan dengan kekuatan dari Tuhan. Sangat penting kita membangun mesbah di rumah dengan lebih tekun, karena hal-hal ini akan terjadi. Mujizat-mujizat Tuhan akan terjadi dalam keluarga Anda, dalam diri Anda. Saya percaya, karena apa yang dialami di dalam kehidupan orang-orang yang berharap dan bertekun kepada Tuhan, dia akan mengalami pertambahan di dalam Yesus Kristus, mengalami pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi, dan keluarganya dipulihkan, dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Nah, yang ketiga, kenapa kita lebih perlu bertekun beribadah di rumah adalah untuk membangun hidup kasih yang peduli dengan sesama dan sukacita beribadah bersama. Saya mau tanya, sejauh mana Anda datang beribadah di gereja? Anda benar-benar sukacita? Anda benar-benar datang untuk mencari wajah Tuhan, atau hanya sekadar sebagai rutinitas, atau hanya sekadar untuk mencari teman, atau hanya sekadar sebagai gaya yang hidup Anda begitu saja? Tetapi saya mau kita mulakan mencari wajah Tuhan dari rumah dengan peduli antara sesama dan bersukacita beribadah bersama dari keluarga. Dari rumah sukacita, datang ke gereja lagi sukacita karena bertemu dengan jemaat Tuhan yang ada. Itu yang Tuhan mau, membangun kasih di antara sesama. Banyak cerita yang saya dengar sebelum ke gereja, suami istri sudah bergaduh, punya konflik dengan anak-anak. Bagi kita yang belum berkawin, konflik di tempat kerja, konflik dengan teman-teman, konflik dengan orang di sekeliling. Bagaimana kita mau menghadirkan hadirat dan menghadirkan kedamaian di dalam diri kita? Kalau di tempat pekerjaan, suasana yang kita itu tidak rasakan, Anda tidak aman, apalagi apabila Anda ke gereja, Anda lagi rasa sepertinya hati Anda memfokuskan hal-hal yang merunsingkan diri Anda. Oleh sebab itu, apabila di saat kita membangun kasih yang peduli dengan sesama mulai dari rumah,
sukacita itu terus mengalir. Sukacita itu terus membangun Anda mengasihi dengan sesama tanpa bersyarat, mengasihi orang lain dengan tanpa bersyarat, melihat orang lain dengan cara pandangnya Tuhan dalam kehidupan kita. Bersekutu merupakan salah satu hakikat hidup jemaat yang mula-mula meneladani pelayanan Yesus. Yesus memulakan pelayanan ini bersama dengan murid-muridnya. Dia sentiasa berkumpul dengan murid-muridnya, dia sentiasa membawa murid-muridnya berdoa, dia sentiasa membawa murid-muridnya untuk bersekutu. Oleh sebab itu, Yesus mau kita meneruskannya hingga ke hari ini, karena persekutuan bersama itu akan membangun rasa peduli dan kasih yang mendalam, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak ada memikirkan untung ruginya, tetapi kasih yang dibangun dalam persekutuan bersama orang percaya, mulai dari keluarga, mulai teman-teman kita, itu akan membangun kasih yang murni, kasih yang indah, kasih yang Yesus ungkapkan kepada murid-muridnya. Dan kita akan merasakan hadirnya kasih Bapa yang luar biasa. Oleh sebab itu, dengan kasih yang ada ini, kita akan peduli dan kita mulai memperhatikan. Yang pertama, keluarga kita. Kita mulai memperhatikan keperluan keluarga kita, kita mulai memperhatikan hubungan kita dengan anak, kita mulai memperhatikan istri kita mulai memperhatikan suami kita. Kalau sebelum ini kita tidak memperhatikan mereka, kita mulai memperhatikan mereka, kita mulai memperhatikan teman-teman kita mulai memperhatikan jiran kita. Kalau dulunya kita jarang sekali komunikasi dengan teman-teman kita, bagi Anda yang berkuliah dengan teman satu rumah, ini mulanya kita membangun komunikasi dengan baik, mengenal mereka lebih dalam lagi. Dan yang ketiga adalah kita mulai memperdulikan antara teman-teman seiman kita. Kekristenan, kehidupan orang percaya bukan berfokus kepada diri sendiri. Kekristenan yang sebenar adalah membangun dengan sebuah community yang bersekutu, bersama, punya hubungan antara dua hala. Oleh sebab itu, Tuhan mau kita membangun kasih yang peduli. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Mereka mula membagi-bagikan apa yang mereka ada. Mereka mula memecahkan roti dan berdoa bersama. Mereka mula memberikan apa yang mereka ada untuk dibagi-bagikan untuk pelayanan, untuk membangun sesama, untuk keperluan bersama. Sekarang jarang sekali kita melihat hal ini terjadi. Apa yang ada adalah kepentingan diri sendiri, berfokus pada diri sendiri. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, walaupun kita tidak hadir ke gereja pada saat ini, tetapi mari kita membangun kebersamaan kita melalui keluarga kita. Mulai memperhatikan jiran kita, mulai memperhatikan orang di sekeliling kita, mulai memperhatikan teman-teman seiman kita. Dengan komunikasi yang ada. Sangat penting kasih dari Bapa itu kita hadirkan di dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita sehari-harian. Karena itu yang Tuhan mau kita lakukan. Kalau kita mau keluarga kita mengalami kasihnya Bapa, mulai bangun mesbahnya Tuhan. Kalau kehidupan pribadi kita mau dimerdekakan, mau dipulihkan, mulai melalui mesbah kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kalau Anda sebelum ini jarang sekali untuk memperhatikan kasih antara sesama, mulai dari sekarang. Oleh sebab itu, bertekunlah membangun kebersamaan itu. Karena di waktu-waktu akan datang, kesempatan ini mungkin susah sekali kita mau katakan, tapi mulai dari hal yang kecil ini, mulai pada keluarga kita, Tuhan akan mempercayakan hal yang lebih besar.
dan Tuhan akan menambahkan lagi di dalam kehidupan kita berkat pemulihan dalam keluarga kita dan kehidupan kita secara pribadi. Kita lebih mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, saya mendorong kita bertekun beribadah di rumah masing-masing. Saya percaya Anda sudah mula beribadah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga dari 1 bulan yang lebih, dan kita terus menerus beribadah di rumah masing-masing dengan bertekun, membawa keluarga kita, membawa suami kita, membawa istri kita, membawa anak-anak kita, membawa teman-teman kita. Dulunya malas beribadah, mulai rajin beribadah, melihat mujizat dan tanda-tanda Tuhan terjadi dalam keluarga kita, melihat pemulihan secara rohani bahkan fisikal kita melalui ibadah. Karena apa? Saat kita menghadirkan, yang pertama menghadirkan hadirat Allah dengan pekerja Roh Kudus di dalam keluarga kita, pasti Tuhan akan bekerja. Yang kedua, semakin kita bertekun, semakin kita akan melihat mujizat dan kesembuhan dari Tuhan. Yang ketiga adalah membangun hidup yang peduli dan kasih Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau, karena keluarga yang dipulihkan adalah keluarga yang menghadirkan kuasa yang ilahi, menghadirkan kasih dari Allah Bapa tercurah dalam setiap keluarga. Mari jemaat Tuhan terus bersemangat, terus bersukacita, dan damai sejahtera Tuhan hadir di dalam setiap keluarga-keluarga yang ada pada saat ini, dan setiap anak-anak Tuhan yang bersama dengan teman-teman dan bersama dengan sedang sendirian. Jangan mudah rasa sepertinya down, tapi percayalah Tuhan memberi kekuatan dan bersemangat di dalam kita menghadapi cabaran dan tantangan yang ada. Karena semakin kita menghadirkan hadirat Allah di dalam kehidupan kita, di dalam beribadah kita secara pribadi dengan Tuhan, semakin kita mengenal kehendak dan kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih firman-Mu yang telah kami pelajari, kami meresponi pada hari ini. Dan saat ini Tuhan, kebenaran firman ini berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk terus bertekun di dalam ibadah bersama dan membangun mezbah keluarga dari Tuhan, supaya Roh Kudus Tuhan bekerja, memulihkan, melakukan, memberikan kekuatan yang baru, kesegaran yang baru dari Tuhan, supaya kami tetap terus diperlengkapi pada waktu-waktu akan datang dalam masa-masa sukar ini. Tuhan, setiap pribadi anak-anak Tuhan tetap terus bersemangat dan tetap terus bersukacita di dalam kasih Yesus Kristus. Pada saat ini Bapa, hamba berdoa kiranya kasih dan damai sejahtera ada bersama seluruh jemaat Tuhan, supaya mereka tetap terus dapat bertahan dan berlari sampai ke akhir hidup mereka untuk melihat dan memandang kepada Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bertemu lagi pada waktu akan datang. Tetap bersemangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.